Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Alfianto. Saya adalah guru kelas 8 dari MTS Barul Ulum Jatisari, Kecamatan Tanjinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan PET 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 28 Agustus tahun 2025 di kelas 8 dengan tema sistem komputer. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Supaya apa? Nanti berdoa itu supaya kalian diberikan kemudahan dalam menerima materi dari saya dan diberikan pemahaman. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas kita, Mas Rifki. Mas Rifki. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah doa anak-anak kita akan melakukan presensi ya. Kira-kira siapa yang doa kali ini? Saya absen dulu. Rifki, D. Mas Zaki, D. Safa, D. Naisila, Intan, Hadir. Afita, D. Kandi, D. Mas Vigo, D. Kemudian Sofia, Mas Adit, D. Mbak Revi, D. Feren, hadir ya, D. Iras hadir. Kemana Iras? Oh, Iras sakit. Anak, sekarang bulan apa anak? Bulan Agustus. Sesuai bulan Agustus adalah Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Tanggal berapa kira-kira kemerdekaan bangsa Indonesia? 17 Agustus Tahun 1945 ya. Untuk menumbuhkan sikap cinta kepada tanah air, kita akan menyanyikan dulu sebagai tanda cinta kita kepada tanah air ya. Kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Hafal semua ya? Oke, insya Allah hafal. Oke, nggak apa-apa. Kita maju dari sini. Oh, sorry. Ya, sebelum kita menyanyikan, kita butuh dirijen juga anak-anak ya. Saya suruh dirijen Mbak Safa. Mbak Safa dipimpin dirijen untuk maju ke depan. Mbak Safa di depan. Safa. Ya, anak mengikuti ya. Sebagai rasa cinta kita kepada tanah air, kita harus tahu anak-anak lagu-lagu nasional kita ya. Rasa Agustus tahun 45 sudah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hati merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kalung badan. Indonesia, Indonesia,
Coba anak-anak tahu ini apa anak-anak ini? Air. Air apa? Air aqua ya? Air aqua ya. Air aqua. Berapa harganya ini? 3.000. 3.000. Air aqua ini 3.000. Air aqua ini, botol ini jika diisi dengan air susu, harganya akan berapa? Naik berapa? 10. Ada yang 10, ada yang 5.000. Kemudian jika diganti dengan air madu, bisa sampai berapa? 50 lebih ya. 70 sampai bahkan sampai 100 ya. Jika diganti oleh parfum segini sebesar seperti ini, 200. hampir segitu ya, mahal ya. Nah, makanya itu anak-anak sama juga dengan kalian. Kalian sekarang kelas 8 apa ini? 8A ya. 8A. Habis ini kalian ke kelas 9. Kemudian lulus ke kelas 10, kelas 11, kelas 12 SMA atau madrasah aliyah. Untuk itu anak-anak seperti itu anak-anak, kalian itu masih kosong ya, masih kosong, kemudian diisi beberapa materi pelajaran, ilmu pengetahuan. Akhirnya kalian yang jadi barang kosong tadi akan berharga. Berharganya itu apa? Karena kalian sudah diisi dengan ilmu yang berguna di masyarakat, di perusahaan. Kalau kalian ingin kerja itu ibarat seperti itu anak-anak ya. Dari gelas, dari botol seperti ini isi air yang 3.000, kalau diisi air susu, diisi madu, diisi parfum akan bertambah mahal harganya. Sama dengan kalian kan masih dulu kan masih dari TK ya, dari TK kemudian ke MI, itu kan masih belum bisa apa-apa ya, belajar menulis, belajar berhitung, kemudian dan lain sebagainya. Akhirnya sampai lulus kalian akan mendapatkan ilmu dan bisa untuk bekerja di kantor dan lain sebagainya. Lebih mahal itu anak-anak. Itu ibarat dengan air putih ini. Oke anak-anak, ada yang ingat materi minggu kemarin? Kita sampai mana kira-kira? Coba Mbak Nesila sampai di mana kemarin materi kita ya? Cara mengintegrasikan aplikasi perkantoran dengan membuat mail. Oh ya, membuat aplikasi perkantoran menggunakan mail merge atau surat berantai itu digunakan dari MS Word, ya kan ya? Kemarin materinya seperti itu. Kemudian aplikasinya kemarin, Mas apa ini? Mas Rifki ya. Word adalah aplikasi pengolah kata dengan kita bisa membuat surat, laporan, dan yang lainnya. Membuat, jadi anak-anak Microsoft Word itu kalian bisa mengetik naskah, membuat laporan, skripsi, makalah, surat, dan lain sebagainya. Materi kita anak-anak hari ini adalah tentang sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat keras hardware. Contohnya perangkat keras hardware ini anak-anak. Ini apa namanya ini? Monitor. Kemudian ini mouse. Yang untuk mengetik namanya keyboard. Oke. Dan perangkat lunak software. Software itu perangkat lunak anak-anak. Berarti programnya atau aplikasinya yang melakukan tugas tertentu seperti menerima input, memproses input, menyimpan perintah, dan memberikan output dalam bentuk informasi. Jadi sistem komputer itu ada 3 anak-anak. Pertama input, kemudian proses, dan output. Ya, itu contoh input pertama tadi apa? Mouse, kemudian keyboard, kemudian scanner. Itu contoh perangkat. Di sini ada contoh anak perangkat. Nanti saya bagikan ya. LKPD-nya nanti saya bagikan ini. Nah, ini anak-anak. Ini contoh namanya ini adalah
keyboard fungsinya untuk mengetik ya, yang mouse fungsinya untuk apa? Menggerakkan kursor. Betul. Kemudian ada perangkat proses. Nah, itu namanya ini anak-anak. Prosesor. Itu ya setelah diinput ya, kalian misalkan mengetik, contoh kalian mengetik nama saya Abel misalkan. Nanti diproses. Sama ini namanya sama prosesor. Kemudian ditampilkan melalui apa ini namanya anak? Monitor. Kemudian kalau mau mencetak ditampilkan ke mana ini? Printer. Tuh. Kalau kalian ingin memutar musik atau video, suaranya pakai apa kira-kira? Pakai speaker. Betul. Itu namanya output. Output itu adalah yang keluaran, namanya out, keluar. Berarti monitor, kemudian printer, kemudian audio atau sound system. Sekarang untuk prosesnya kira-kira apa Pak? Ya ini CPU-nya. CPU itu proses. Nah, untuk memproses, jadi kalian harus mengetik, contoh misalkan kalian mengetik daftar hadir. Nah, itu sama prosesor diproses ya, diproses, kemudian ditampilkan melalui tampilan di monitor, kamu kelihatan tampilan daftar hadir yang kamu ketik tadi. Dan kalau mau mencetak langsung melalui hard disk. Apa kok hard disk? Maaf, melalui printer. Ya, itu. Berikutnya, coba ini saya bagikan anak-anak. Saya bagikan contoh-contoh kamu kerjakan nanti ya. Bagikan sebagai kelompok ya, nanti sebagai kelompok ini nama-nama gambar. Ini namanya ini mas. Yang belakang jadi kamu ikut. Yang belakang jadi kamu ikut. Ini paling kurang ya satu ini. Anak-anak itu silakan kalian itu ada tugas dari Pak Guru, silakan diisi kira-kira nama apa saja di situ, namanya coba diisi. Ya. Kalau itu diisi ya. Ya itu diisi ya, nama-namanya diisi. Ya, nama-namanya diisi. Oke anak-anak, sebelum kalian mengerjakan itu yang saya bagikan tadi, tugas itu, kalian alangkah baiknya supaya lebih paham ya, kalian bisa lihat materi kita hari ini di video ini. Halo semuanya, apa kabar? Pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi mendasar pada mata pelajaran sistem komputer, yaitu komponen sistem komputer. Sebelum membahas mengenai komponen, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem komputer. Sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok.
Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi yang dituju. Supaya tujuan pokok tersebut tercapai, maka harus ada komponen-komponen yang saling mendukung satu sama lainnya. Komponen dalam sistem komputer terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hardware, kemudian software, dan yang ketiga adalah firmware. Sekarang kita akan bahas satu persatu secara rinci. Yang pertama, apa itu hardware? Hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan penggunanya atau sering disebut dengan leader. Dengan adanya komponen hardware, maka bentuk output dari setiap proses bisa direalisasikan. Nah, hardware ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, kemudian process device, lalu output device, dan yang terakhir ada storage device. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, input device atau perangkat masukan. Input device atau perangkat masukan adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Nah, data atau informasi tersebut dapat berbentuk gambar, teks, video, maupun audio. Setelah melihat tampilan video tadi, itu ada beberapa materi yang kita dari sistem komputer ya yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang hardware, kemudian software, dan ada lagi brainware. Nah, apa itu brainware? Ya, pertama hardware ya. Hardware tadi adalah apa saja anak tadi? Masih ingat di video itu? Hardware adalah perangkat keras atau piranti yang bisa dilihat dalam bentuk fisik, kemudian juga bisa diraba, artinya bisa dipegang seperti ini. Ini hardware. Contoh ini apa namanya anak? Monitor. Ini keyboard, ini mouse, ini keyboard. Itu disebut dengan hardware. Kemudian software untuk memutar di layar, di proyektor atau di monitor. Contohnya kalian kalau ingin mengetik menggunakan apa? MS Word, kemudian MS Excel untuk presentasi PowerPoint. Kemudian untuk memutar lagu pakai apa biasanya anak? Pakai MP3, kemudian bisa itu MP4, ada aplikasinya ya, ada Home Player. Kemudian ini yang mungkin anak-anak yang sering mungkin ya, untuk berselancar di internet menggunakan apa tadi? Kalau mau buka internet, di situ pakai apa? Google Chrome, ya kan? Google Chrome, pakai Google Chrome itu biasanya untuk apa? Akses ke internet, untuk akses ke internet. Kemudian itu disebut dengan software anak-anak. Berarti software itu adalah perangkat lunak. Artinya apa? Program yang ada di dalam hardware, dalam komputer. Tidak bisa dipegang, cuma dilihat. Contoh kalau di HP ini anak-anak. Kalau di HP ya, sampai bisa memegang aplikasinya? Bisa enggak? Tak bisa kan? Apa yang dipegang itu? Touchscreen-nya, gitu kan? Nah, artinya itu adalah hardware-nya. Kemudian brainware. Apa brainware itu? Pengguna atau kalian itu disebut dengan brainware, itu istilah anak-anak. Istilah ya. Brainware itu adalah penggunanya, orangnya yang menjalankan komputer disebut dengan brainware. Betul. Coba sampai mana tadi yang dikerjakan? Coba lihat, Pak Bar, lihat sampai mana kira-kira. Oh, oke, ini sudah diisi semuanya. Sudah diisi semuanya dari kelompoknya sampai ini kelompoknya Pak Revi ya, Revi dan Beren. Ini kelompoknya Pak Safa dan Safa ini. Sila, sudah diisi semuanya ya? Mas Rifki sudah diisi semuanya? Oh sudah.
Yang belakang Mas Viko sudah. Oh, oke. Yang belakang sendiri ini sudah diisi. Oh sudah, oke. Iya, nah, tuh. Nah, nanti tahu fungsi-fungsinya ya. Oke. Menggunakan software untuk aplikasi pengolah berselancar di internet. Coba pakai apa tadi? Google Chrome. Silakan dibuka Google Chrome-nya. Saya kepilih ya. Ayo, silakan dibuka Google Chrome-nya. And it go. Oke. Nah, 1 2 Coba tahu nanti ya. Chrome, Google Chrome-nya. Oke. Ini contoh perangkat input. Nah, iya, kamu tulis. Perangkat keras input ya, perangkat keras input. Perangkat keras input di situ kamu ketikkan di sini. Oke, kamu ketikkan contoh perangkat keras input, nanti akan di situ muncul anak-anak. Perangkat keras input. Ya, sudah muncul. Apa saja di situ kira-kira? Keyboard, kemudian mouse, kemudian scanner, input ya. Scanner, ada lagi? Mikrofon, betul. Yang menancap, yang mengeluarkan suara. Terus, coba jadi digambar, Oh, itu fungsinya di sini biar kelihatan. Oke. Ayo cari perangkat keras output. Tadi kan input, sekarang perangkat keras output. Kamu ketikkan. Di situ kan kalian membuka perangkat output. Coba kalian buka di gambar. Pilih di gambar. Di sini ada tulisan gambar. Dan itu ada apa saja di situ? Ada monitor, printer, audio, proyektor, dan lain sebagainya. Kamu isi anak-anak, kamu isi lembar kerja yang saya berikan itu tadi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kamu isi hardware, nama komponennya apa, kemudian fungsinya apa, cari di internet di situ. Coba kamu isi sekarang, silakan diisi. Ya itu bertiga nggak apa-apa, bertiga nggak apa-apa. Silakan diisi ya. Excelnya, Word-nya tadi mana Word-nya? Oh di sini, di dokumen. Nah ini kan tersimpan, ya kan di dalam dokumen. Anak-anak sudah tahu ya antara perbedaan antara hardware, software, dan firmware. Paham ya? Mbak Revi, contohnya hardware tadi apa saja? CPU, betul. Monitor, mouse, keyboard, ada lagi hard disk, betul. Yang artinya gini anak, yang di depan kamu ini yang bisa kamu pegang, lihat, disebut dengan hardware. Nah isilah. Contohnya software tadi apa saja? Di situ yang kamu untuk Google Chrome, betul. Terus yang bonus tadi itu namanya MS Word. Untuk memutar video home play itu tadi sudah diisi, home player ya, dan lain sebagainya. Mas Viko, tadi apa namanya fungsi apa selain hardware, selain software, selain apa satunya tadi? Firmware. Betul, apa firmware itu? User atau pengguna ya, orangnya yang menjalankan komputer. Kemudian untuk menyimpan atau storage, contohnya tadi apa? Hard disk, kemudian flash disk, bisa memori. Anak-anak, coba kalian per kelompoknya, coba komputernya ditinggal dulu. Per kelompoknya
Saya kasih ice breaking sebentar ya, supaya kita pembelajarannya tidak bosan. Coba berdiri semuanya, anak-anak berdiri semuanya. Ayo, sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, sesuai kelompoknya masing-masing ya. Coba diikuti Pak Farid. Nanti bilang ya. Sekat, ayo semuanya tangannya gini. Sekat per kelompoknya. Sekat, sikut, sakit, sikat, gitu ya. Ya nanti ya. Ulangi lagi ada apa? Ayo, sekat, sikut, sakit, sikat. Oke ya. Coba konsentrasi ya. Ayo. Sekat, sakit, sikut, sekat, sakit, sikat. Oke ya. Coba kita ulangi lagi ya. Sekali lagi. Kami terjatuh kelompoknya ini Pak Naisila dan Pak Revi terjatuh. Oke ya. Lagi ya. Sikat. Sorry. Sampai semangatnya ya. Sekat. Sikut. Sakit. Sekat. Sikut. Ayo. Sakit. Kali gini ya. Sekat. Sikut. Sikat. Oke, silakan duduk. Oke, ya. Sudah ada yang selesai? Oh, Mas Rizky sudah selesai ya? Coba. Dari Mas Rizky sudah selesai? Oh, tidak. Silakan maju Mas Rizky kalau punya Mas Rizky sama Mas Zaki. Ayo, dipresentasikan di depan supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sudah ya. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motherboard, oh motherboard iya. Hard disk, oh ya hard disk. Untuk softwarenya oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada lagi yang mau presentasi?
Mungkin kelompok 4 atau kelompok 3 atau kelompok 5. Kelompok 3 siap? Siap. Oke, ayo kelompok 3 maju di sini. Kelompok 3 maju. Siap. Kelompoknya Mbak Safo sama Mbak Naisila. Agak keras ya, supaya teman-temannya tahu. Iya, ada itu. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menghasilkan tentang konsentrasi komponen. 1. CPU atau prosesor sebagai bahan untuk melakukan interpretasi visual. 2. Keyboard untuk mengetik. 2. Satu buat membuat dan mengetik komponen. Oh ya, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Ya. Nah. Ya. Oke anak-anak, pembelajaran kita tentang sistem komputer telah selesai di bab 3 pembelajaran komputer tentang sistem komputer ya. Untuk itu anak-anak tetap dipelajari itu masalah tentang hardware, software, brainware dan perangkat penyimpanan. Itu bisa kamu bawa nanti juga disimpan, dipelajari di rumah, dipelajari di LKS-nya. Oke, sebelum kita tutup pelajaran hari ini anak-anak, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita melihat lagi tentang materi di sini ya. Istilahnya itu tentang sistem komputer adalah ini anak-anak, perangkat lunak atau perangkat keras yang terdiri dari hardware, software, brainware dan penyimpanan atau storage. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini anak-anak, kita berdoa dulu dipimpin oleh sekarang Mbak Revi. Ayo Mbak Revi dipimpin. Oke, sekian anak-anak pelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam